Assalamualaikum anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita akan kembali mempelajari muatan PPKN tema 6 subtema 1 pembelajaran 3. Kita akan mempelajari tentang konvensi hak anak dan hak seorang siswa. Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, pertama kita akan membahas tentang anak. Siapa itu anak? Nah, ya anak itu seperti kalian, semuanya ini anak-anak ya. Nah, anak itu merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Nah, karena pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Tapi, tidak semua anak memperoleh kesempatan yang sama. Masih ada anak-anak yang tidak tumbuh dan berkembang dengan sehat atau tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik, sehingga mereka tidak dapat menikmati hidup secara layak. Meletusnya Perang Dunia I menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Mereka mengalami kesengsaraan, hak-haknya terabaikan, dan anak-anak ini menjadi korban kekerasan. Nah, setelah Perang Dunia selesai, itu bukan berarti kekerasan yang dialami anak itu hilang atau berkurang. Bahkan, eksploitasi terhadap hak-hak anak ini mengalami perkembangan. Karena hal inilah, PBB kemudian mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. PBB pun mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Dan telah diratifikasi oleh seluruh negara di dunia kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Nah, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1996. Nah, apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak? Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar hidup tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Contoh haknya adalah anak berhak tahu keluarganya dan identitas tentang dirinya. Yang kedua adalah hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Nah, hak-hak ini misalnya kalian, anak-anak, itu mempunyai hak untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti anak-anak yang lain, melakukan kegiatan perayaan tradisi, belum boleh bekerja, dan berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Yang ketiga adalah hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Nah, anak-anak itu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan yang bergizi. Hak yang lain juga ada hak bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sebagai seorang anak.
Yang keempat adalah hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Nah, anak-anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia kalian dan juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupan sebagai seorang anak. Nah, tadi di hak tumbuh kembang itu ada salah satunya hak untuk sekolah. Nah, ketika kalian sudah bersekolah, kalian itu mempunyai hak-hak sebagai seorang siswa. Apa saja hak-hak seorang siswa itu? Nah, sekarang kita akan membahas hak-hak siswa di sekolah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Yang pertama adalah mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Yang kedua adalah memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kita ada pendidikan agama Islam seperti itu. Kemudian nomor 3, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Kemudian yang keempat ada mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima adalah pindah sekolah ke yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, ini maksudnya pindah ke sekolah yang sejajar itu misalnya kalian dari SD yang berada di luar Jogja, kemudian pindah di Jabal Nur seperti itu. Untuk yang pindah sekolah ke yang tingkatnya lebih tinggi itu misalnya kalian sudah lulus dari SDT Jabal Nur kemudian melanjutkan di SMP yang kalian inginkan. Kemudian memperoleh penilaian hasil belajar. Yang ketujuh ada menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang ke-8 adalah mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat, maksudnya disabilitas ya, istimewa seperti itu. Tugas LFA kali ini adalah tulis kembali 5 contoh penerapan hak konvensi anak. Nah, tadi Ustazah sudah menyebutkan ya, ada 4 hak anak dan penerapan-penerapannya. Misalnya tadi ada hak tumbuh kembang itu ada hak untuk sekolah, seperti itu. Kemudian tuliskan apakah kamu sudah memperoleh hakmu. Misalnya nih, contohnya nomor 1, hak memperoleh pendidikan atau bersekolah. Kalian apakah sudah mendapatkannya? Jika sudah, kalian tulis di sebelahnya sudah, seperti itu contohnya ya. Tuliskan 5 contohnya di buku tulismu dan dikirimkan kepada Ustazah Zulfa untuk kelas 5A dan untuk 5B dikirimkan kepada Ustazah Latifah. Nah, Ustazah akhiri pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan anak-anak semua. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.